Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Hasna Anwar dari Prodi BSA atau Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan memaparkan sebuah materi, yaitu materi dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Dan mata kuliah ini dibina oleh Bapak Abdul Wahidin, dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya, yaitu pemenuhan ujian tengah semester saya terhadap Bapak Abdul Wahidin, yaitu mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Nah, di sini kita disuruh memilih atau diberikan pilihan untuk menjelaskan beberapa materi dari materi 1 sampai materi akhir. Jadi saya memilih pada video ini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk korupsi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa mengenai apa sih itu korupsi. Mungkin kata korupsi sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman. Maka dari itu, alangkah baiknya saya menjelaskan kembali apa itu korupsi. Nah, dapat kita melihat dari gambar yang saya paparkan ini bahwa terdapat seseorang yang telah memberikan upah atau uang dengan cara sembunyi-sembunyi. Nah, ini adalah praktek yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, langsung saja kita bahas apa itu korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Nomor 20 Tahun 2001. Nah, yang pertama ada setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dan yang kedua, korupsi yaitu menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana. Adapun yang ketiga, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, ketiga poin tersebut dapat kita lihat dalam pasal 3 dan juga kita bisa melihat pada pasal 5 sampai dengan pasal 12. Nah, marilah kita masuk pada pembahasan, yaitu perbuatan yang dapat dijerat dengan Undang-Undang 31 Tahun 1999 yaitu bentuk-bentuk korupsi. Saya akan menyebutnya, nanti belakangan kita akan menjelaskannya satu persatu. Adapun yang pertama yaitu merugikan keuangan negara, yang kedua perbuatan suap menyuap, yang ketiga perbuatan penggelapan dalam jabatan, yang keempat perbuatan pemerasan, yang kelima perbuatan curang, yang keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang ketujuh ada gratifikasi atau hadiah, imbalan atau insentif, dan lain-lain. Adapun pembahasan tiap poinnya yaitu yang pertama kerugian keuangan negara. Merugikan keuangan negara merupakan salah satu jenis korupsi yang terjadi. Jenis perbuatan yang merugikan negara ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum yang merugikan negara serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan yang merugikan negara. Syaratnya harus ada keuangan negara yang masih diberikan, biasanya dalam bentuk tender, pemberian barang atau pembayaran pajak sekian yang dibayar sekian. Kalau ada yang bergerak di sektor industri alam, kehutanan, ataupun pertambangan, itu mereka ada polisi tax juga agar mereka menyetorkan sekali pajak. Semua itu kalau terjadi curang nanti bisa masuk ke konteks ini, yaitu konteks kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Suap menyuap merupakan salah satu dari jenis korupsi lain juga. Suap menyuap merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana perbedaan hukum dan materi. Contoh dari kasus korupsi suap menyuap seperti menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap, menyuap hakim, pengacara, ataupun advokat. Yang ketiga ada penggelapan dalam jabatan. Nah, penggelapan dalam jabatan ini pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang pertama
ada menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau menggelapkan uang atau surat berharga atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Yang kedua, dengan sengaja memalsu buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Yang ketiga, dengan sengaja atau membiarkan atau membantu orang lain dalam menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, daftar, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat berwenang. Dan yang keempat, perbuatan pemerasan. Nah, pemerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Selain itu, pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang pertama, pengadaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Dan pada dasarnya, proses tender harus berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga. Pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Kalau ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender, maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi. Pegawai negeri atau penyelenggara negara langsung atau tidak langsung pada saat ditugaskan untuk mengurus atau mengawasi turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan. Yang ketujuh, ada gratifikasi. Gratifikasi termasuk ke dalam 7 jenis korupsi. Jenis korupsi ini merupakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Nah, gratifikasi ini dapat berupa uang, barang, diskon pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas lainnya. Nah, itulah tadi ketujuh jenis korupsi atau bentuk korupsi yang telah saya jelaskan atau paparkan di video kali ini. Dan saya akan memberikan sebuah contoh korupsi. Nah, mari kita lihat. Nah, ini dia guys, contoh bentuk korupsi. Jadi saya tidak akan menyebutkannya semua karena ini akan panjang. Saya akan menyebutkannya hanya beberapa. Nah, yang pertama itu penyalahgunaan wewenang, yang kedua benturan kepentingan, yang ketiga pembayaran fiktif, yang keempat kolusi atau persekongkolan, yang kelima biaya perjalanan dinas fiktif, yang keenam suap atau uang pelicin, yang ketujuh pungutan tidak resmi, yang kedelapan penyalahgunaan fasilitas atau inventaris kantor, yang kesembilan imbalan tidak resmi. Jadi baiklah, mungkin hanya itu tadi yang dapat saya jelaskan dan sampaikan kepada teman-teman sekalian melalui video ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita